Kita coba lagi. Power supply seperti ini ya. Jadi kalau dia di-short kan, keluar api nih. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah power supply variabel. Ya, power supply variabel memiliki 3 komponen dasar, yaitu power supply itu sendiri, kemudian step down converter, dan yang terakhir dia menggunakan voltmeter atau ampere meter digital sebagai pembaca outputnya. Oke, dari 3 komponen tadi, yang pertama-tama adalah power supply itu sendiri. Ya, power supply ini adalah merubah tegangan bolak-balik AC ke menjadi tegangan searah 12 volt. Mungkin konco-konco bisa memakai power supply yang 48 mungkin, atau 24, atau yang sama seperti saya ini. Ini modelnya switching ya, dia bukan trafo. Ada 2 jenis power supply, dia menggunakan switching dan trafo. Yang kebetulan yang saya punya adalah yang switching nih. Kelebihannya dia memiliki bentuk yang kecil dengan ampere yang lebih besar. Oke, yang kedua adalah step down modul ini. Dia untuk mengadjust sesuai tegangan yang kita inginkan, kemudian dibaca dengan voltmeter dan ampere meter digital, entah itu yang model analog atau digital. Nah, di sini saya mempunyai yang digital ya. Dari ketiga komponen ini, konco-konco bisa mendapatkannya di toko-toko elektronik atau di toko online. Ini kalau nggak salah itu sekitar 30.000, kalau nggak 40.000. Nah, ininya sekitar sama 30.000. Kemudian power supply-nya bisa konco-konco cari sesuai kebutuhan aja ya, sesuai kebutuhan. Kalau ini modulnya 3 ampere, jadi cari aja yang 10 ampere atau 5 ampere. Kalau kelebihan, nanti kalau seandainya terjadi short, nah ini bisa terbakar kan, sayang. Oke, bagaimana cara merangkainya? Langsung saja kita bongkar. A few moments later. Oke, dari rangkaian power supply ini juga sangat mudah ya, sangat mudah dipahami. Di sini tertulis LN, ground, V min ya ini, kemudian V plus. Dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak usah takut keliru. Dia mempunyai 3 konektor positif, kemudian 3 konektor negatif, 1 ground, kemudian ini adalah listrik rumahan ya, ini ya, 220 inputnya ya. Untuk outputnya bisa dipakai di sini ya, salah ini 3 ini. Terus kita ground. Kemudian untuk mengadjustnya dia bisa di sini. Nah, fungsi adjust yang ada di samping pojok ini ya, dia untuk mengadjust tegangan. Nah, dan ternyata tegangan maksimalnya itu adalah 15 volt. Nah, ada diputar ke kiri untuk, dan blowernya pun ikut berputar pelan ya. Ini 10 volt. Ya, 15. Kita di-adjust ke 15 saja. Kemudian diteruskan ke ini dia, step down converternya ya. Inputnya berada di sisi sini. Ini input positif, kemudian ini input negatif. Jangan sampai terbalik ya. Selanjutnya dia masuk ke voltmeter dan ampere meter digital ya. Ampere meter dan voltmeter digital ini dia mempunyai 2 soket. Yang pertama 2 soket ampernya. Nah, kemudian ini untuk yang isi 3 ini dia untuk mengetahui tegangan outputnya dan daya dari voltmeter ampere meter digital ini sendiri. Jadi selanjutnya rangkaiannya dia masuk ke sini. Ini soket pertama yang isi 3. Dia negatifnya ketemu ini ya, negatif. Kemudian positif, dia ketemu juga positif. Kenapa ini masuk sebelum step downnya? Karena kalau dia masuk di output step down, ketika tegangannya 0, dia akan mati. Jadi agar dia tidak ikut mati, dia sumber daya voltmeter dan ampere meter ini dia sebelum ini. Jadi kan ini voltasenya kan stabil. Jadi ini tetap hidup meskipun
dia diadjust di 0. Kemudian warna kuning ini dia output negatif, output positif ya, output positif. Dia untuk membaca tegangan outputnya. Kemudian soket yang kedua ditaruh di sini ya. Ini negatifnya ketemu ini, negatif, yang negatif. Kemudian yang positif bertemu dengan ini out ya, dan ini in. Nah, jadi jangan tertipu ya, bukan ini warna merah ini dia bukan positif, dia outputnya dari sini masuk ke, kemudian ini outnya tetap negatif, negatif out, seperti itu ya. Oke, jadi skemanya seperti ini, langsung aja kita praktekkan ya. Oke, pertama-tama langsung aja ke power supply-nya dulu. Ini dia, kita masukkan power ke listrik AC-nya dulu di rumahan menggunakan ini ya, colokan. Ini, kemudian inputnya, oke, seperti ini. Input positif, negatifnya di sini. Selanjutnya ini voltmeter dan ampermeter digital. Yang warna merah kita ikutkan sini. Kemudian yang warna kuning outputnya yang positif. Ini dia outputnya positif. Kemudian yang negatif masukkan sini ke soket yang besar ya, yang 2 pin. Nah, seperti ini. Ya, ini ya, masukkan ke pin. Dia untuk membaca ampernya. Seperti ini. Ini adalah output positif. Dan ini negatif yang warna merah nih. Untuk sementara ya. Oke. Nah, seperti ini ya kira-kira ya kasarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kita baca. Nice. 15 volt. Adjust. Nah, dia meskipun tegangannya 0, dia nggak ikut mati ya, karena dia powernya adalah dari sebelum modul ini, step down ini. Jadi kalau dia powernya ini ikutnya output, ya kalau dia 0, dia wassalam ikut mati. Tapi dia kemampuannya sampai 24 volt ya, 30 volt tegangan inputnya ini. 20 apa 30 ya, sekitar 30-an lah, 30 volt. Dia kalau lebih dari 30 ya kebakar mungkin. Aninya dayanya ini loh, bukan outputnya. Kalau outputnya ini dia bisa sampai menghandle sampai 100 volt. Mantap. A few moments later. Oke, dari 3 komponen tadi ya, akhirnya menjadilah sebuah power supply variabel ya. Inilah kasarannya bentuknya ya. Power supply 3 komponen tadi, 1 power supply, kemudian nomor 2 modul step down, dan ini adalah ampermeter dan voltmeter digital. Untuk casingnya konco-konco bisa custom ya. Mungkin ada yang mau ditaruh di celengan kah, atau lemari kah, atau mungkin siwur, tergantung selera masing-masing ya. Mau taruh mungkin, atau disembunyikan di bawah meja, di lemari, atau di mana biar nggak terlihat. Yes, monggo lah. Mungkin saya akan memberi contoh. Salah satunya kalau custom casingnya adalah seperti ini ya. Ini adalah yang dulu pernah saya buat. Ini cukup kecil, ampernya juga kecil. Kalau untuk
pengetesan peralatan elektronik untuk kerja-kerja ringan, ini sangat mampu lah, inilah cukup. Mungkin kalau konco-konco kurang marem istilahnya, pengen ampere yang lebih besar, bisa dikasih yang 20 ampere. Tapi perlu diingat ya, dia ini step down ini dia ampernya mampu menghandle itu nggak cukup besar. Dia cuman berapa ya, 8 ampere atau 3 ampere itu kalau nggak salah. Tapi saya dulu pernah memakai ini sampai 15 ampere itu masih bisa. Cuman yang kalah itu di ini, dia ini rusak. Dia membacanya kalau ini 10 ampere sudah maksa lah istilahnya. Jadi untuk kalau menurut saya untuk power supply ini ya aman-amannya 10 ampere aja, nggak usah dilebihkan. Soalnya ini barangnya itu nggak begitu kuat. Kalau untuk yang kuat mungkin dikasih yang lebih besar, ini yang pegang kekuatannya lebih besar, jadi dia mampu menghandle ampere yang cukup besar juga. Berisik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Silahkan like, comment, share, dan subscribe.